Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matsludi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hikmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang sampai saat ini kita masih tetap diberi kesehatan lahir dan batin, diberikan rezeki, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Baik, di sini sekedar bincang-bincang pinggiran, yaitu bertema justru orang makrifat itu rajin sholatnya. Terlebih dahulu kita harus tahu apa arti ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu, ma'rifat artinya mengenal. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah. Karena kita sebagai muslim, umat beragama, diharuskan dan diwajibkan untuk mengenal Allah lebih dekat, lebih dalam, dan lebih jelas, nyata, agar kita dalam beribadah sholat 5 waktu sehari-hari, Tuhan yang disembah itu jelas, nyata. Jadi bukan hanya katanya-katanya orang, atau kita belajar di buku-buku atau kitab-kitab, atau sekedar Tuhannya hayalan akal, masih meraba-raba. Jadi supaya kita betul-betul hakul yakin dalam beribadah, kita harus berusaha dan diwajibkan untuk mengenal Allah secara lebih mendalam lagi. Memang harus bertahap seiring perjalanan hidup, yaitu dari syariat
ilmu yakin menuju hakikat, yaitu ainul yakin dan ke makrifat, sampai mengenal Allah. Jadi kita yang sedang berjalan beribadah dalam syariatnya untuk menuju hakikat dan makrifat atau keyakinan, ainul yakin dan hakul yakin, harus melalui jalan, yaitu jalannya thariqah. Thariqah itu artinya jalan. Thariqatullah, jalan menuju Allah. Jadi kita mau nggak mau jangan hanya berkecimpung di dalam syariat, kita harus mendalami juga, ikut berthariqah, mencari guru mursyid yang betul-betul kamil mukamil, yang sanad keguruan atau keilmuannya terus sambung menyambung dari guru satu ke guru lain sampai ke Rasulullah. Kita memasuki tema, yaitu justru orang makrifat itu sholatnya rajin. Memang tidak bisa dipungkiri dan tidak asing lagi di telinga kita, baik secara obrolan langsung dengan rekan-rekan kita ataupun dalam membaca-baca buku, kitab-kitab, ataupun kita melihat dan membaca di medsos, di YouTube, di WA, ataupun di Facebook, yang mengatakan justru orang yang sudah makrifat itu sholatnya rajin. Memang itu betul sekali, dan bahkan sangat-sangat betul sekali. Tetapi bagi seorang hamba yang sudah dikehendaki Allah, yang sudah merasakan langsung sendiri, yang sudah mengalami langsung sendiri, penyaksian sendiri tentang kemakrifatan, itu ada proses. Memang yang awalnya saat kita dalam thariqah melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat syariat, sholat fardu, sholat sunnah, sholat malam, itu sangat tekun, sangat rajin, istiqomah, sungguh-sungguh, siang malam. Tetapi saat memasuki makom kemakrifatan, nanti akan diuji, yaitu dengan suatu kemalasan yang luar biasa untuk melaksanakan ibadah yang bersifat lahiriah atau syariat. Karena di dalam peralihan, perubahan dari ibadah jasad, mereka memasuki ibadah batiniah. Jadi ibadah yang bersifat batiniah, rohani, itu lebih cenderung menguasai, lebih cenderung
mendominasi pada dirinya, sehingga ibadah-ibadah yang bersifat syariat itu otomatis berkurang, tetapi tetap dilaksanakan tidak seperti awal dalam perjalanan. Contohnya misalnya sering ditunda-tunda, ataupun bahkan dia mengkodok kalau tidak sempat atau terlewat waktunya. Sebab dalam masa peralihan ini dia lebih cenderung beribadah di luar sholatnya, beribadah secara batin, secara rohani, dengan setiap saat dia mengingat Allah, berasik-asik, bermesraan, penuh dengan kenikmatan saat melaksanakan sholat fardu. Itu ada perubahan, peralihan. Yang tadinya sholat syariat fardu itu atau sholat sunnahnya mengalami kekhusyuan, kenikmatan juga, akan beralih dan meninggi ke ibadah-ibadah yang bersifat batiniah. Jadi merasakan sendiri nanti justru ibadah di luar sholat ini sangat nikmat, sangat khusyuk, sangat asik dibanding dengan ibadah yang bersifat lahiriah atau syariat. Ini harus dipahami prosesnya. Jadi nanti dengan seiring berjalannya waktu, yang peralihan dari yang rajin ibadah jasad beralih ke ibadah batiniah, ruhaniyah, nanti akan sinkron, akan menyatu, dan kedua-duanya akan serasi, sama-sama khusyuk, asik, nikmat, mesra bersama Allah. Dan bahkan nanti seiring perjalanan juga sholat syariatnya akan lebih meningkat tentang kenikmatannya, kekhusyuannya, keasikannya. Nah, disitulah nanti letak justru orang makrifat itu rajin sholatnya. Jadi ada proses, tidak ujuk-ujuk memasuki kemakrifatan, dia semakin khusus, semakin rajin. Justru yang sedang rajin, yang sedang khusyuk, sedang tekun, istiqomah itu saat-saat dalam perjalanan. Nanti setelah masuk ke makom makrifat, itu ada perubahan, peralihan dari ibadah jasad syariat akan lebih cenderung ke ibadah bersifat rohani, ibadah yang kekal, yang terus menerus. Ini akan mendominasi, ini akan menguasai, sehingga sholat syariatnya ini berkurang, sering ditunda-tunda, atau bahkan dikodok. Inilah ujian bagi siapapun yang memasuki perubahan itu. Saat dalam thariqat
memang itu harus sungguh-sungguh, harus tekun, harus rajin dalam mendekatkan diri kepada Allah. Allah juga berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Di sini Allah menyampaikan, menjelaskan, apabila seorang hamba ingin mengharapkan perjumpaan dengannya, dia harus mengerjakan rajin beribadah dan jangan mempersekutukan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Dalam ayat lain disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu pasti datang, dan dia, ulangi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. Di sini lebih dijelaskan lagi, diperjelas. Allah menyampaikan bahwa untuk bertemu dengannya, waktu yang dijanjikan itu akan datang, pasti. Jadi udah jelas kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah, terutama yang di thariqat, zikir-zikirnya harus diistiqomahkan, baik zikir jahar, zikir khafi, terutama zikir khafi yang dilanggengkan terus-menerus. Kalau lupa ingatkan lagi, lupa ingatkan lagi. Terus jangan sampai terlepas dan berhenti. Baik, intinya dari semua itu ada proses. Jadi ada perubahan, ada peralihan. Yang awalnya saat kita berthariqah yang dibimbing oleh guru mursyid, kita dalam ibadah jasad itu cenderung rajin, istiqomah, tekun, siang malam dikerjakan. Nanti akan ada perubahan dan peralihan saat memasuki dalam kemakrifatan. Jadi peralihan yang tadinya ibadah jasad cenderung dominan, menguasai, akan beralih, berubah ibadah yang batin secara rohani, yang cenderung dominan dan menguasai. Makanya akan terjadi ujian dan cobaan yang berat dalam melaksanakan ibadah yang bersifat jasad. Saking asiknya, saking nikmatnya, sudah terhubung setiap saat dengan Allah, lahir batin, dan bukan hanya terhubung, bisa merasakan dan menyaksikan juga keberadaan Allah
keberadaan zatnya. Makanya ibadah secara rohani atau batin lebih mendominasi, lebih menguasai. Nanti seiring jalan akan serasi, seimbang, dan bahkan ibadah-ibadah syariatnya yang bersifat jasad akan lebih rajin lagi, karena sudah menyatu antara ibadah yang bersifat jasad dengan ibadah yang bersifat rohani. Terus makrifat juga banyak istilah, ya intinya yang mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ada yang istilah wusul ilallah, sampai kepada Allah. Ada juga tajalli, ada juga fana dan bako, dan lain-lain. Jadi makrifat itu ya benar-benar mengenal secara rohani. Jadi lewat pandangan mata, jasad ini tidak bisa karena terbatas. Kecuali sudah rohaninya, sudah tembus, sudah mencapai dalam zikirnya, dari zikir lisan ke hati terus sampai ke rohani, baru nanti itu pandangan mata jasad pun bisa merasakan. Karena intinya hakikatnya semuanya roh yang memandang. Seperti dalam firman-Nya bahwa pandangan mata zahir itu terjangkau, terbatas, tidak bisa mencapainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tudrikul absar wa huwal yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran surat Al-An'am ayat 103. Jadi ya selama kita di syariat, sholatnya ya kalau secara pandangan mata dohir itu tidak bisa, tidak mampu. Harus benar-benar mendalami sampai ke rohani, baru bisa merasakan, memandang keberadaannya dengan jelas, dengan hakul yakin, nyata. Tuhan yang disembah itu benar-benar terpandang. Jadi kalau istilahnya yang lain, dalam istilah ma'rifatullah itu ada yang mengatakan fana, bako, wusul ilallah, ataupun tajalli. Saya sendiri bisa berpendapat bahwa orang makrifat itu orang yang sudah terbuka rohaninya, dan dia akan setiap saat akan terhubung terus, karena rohani kan sudah menyebar ke seluruh tubuh. Bukan hanya terhubung, tapi bisa merasakan dan memandang, menyaksikan dengan hakul yakin keberadaan Allah, keberadaan zatnya yang setiap saat menyelimuti sekujur tubuh. Bahkan seluruh alam semesta terselimuti oleh zatnya.
Demikian, terima kasih. Barangkali banyak kekeliruan dalam menyampaikan, serta ada yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.